Salam kekasih Tuhan Yesus, salam penuh kasih dan salam sehat. Syukur bagi Tuhan yang menjaga kita tetap dengan kasih dan kuasa-Nya. Kita melihat kembali terang yang merekah. Sungguh hati ini bahagia dan penuh ucapan syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan telah melakukan perbuatannya yang besar kepada kita. Maka seharusnya kita bersukacita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Saudara yang kekasih, adalah baik bila perjalanan hidup ini dituntun dan dibimbing oleh Tuhan melalui firman-Nya, supaya kita semua ditolong, tidak tersandung atau terantuk, kita tidak tergelincir atau terpuruk. Karena itu saudara, mari saya mengajak kita menyambut firman Tuhan di dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa besar nama-Mu diagungkan dan dimuliakan. Kami mengucap syukur buat hidup yang dikaruniakan kepada kami. Kami rindu Tuhan berfirman dan kami siap mendengar. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan saat ini terbaca bagi kita dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Tetelestai bahasa Yunaninya. Perhatikan saudara. Sudah selesai diucapkan Yesus dengan penuh kemenangan. Walaupun saat itu Dia sedang menghadapi detik-detik terakhir dari perjuangan kesengsaraan hidupnya di atas kayu salib. Tetapi Yesus dapat mengakhiri dengan sebuah kemenangan. Tetelestai, sudah selesai. Artinya segala kepahitan dan kejahatan dan tindakan permusuhan dunia yang telah ditimpahkan kepadanya sudah selesai. Sesudah Yesus menerima penghinaan terakhir dengan meminum anggur asam yang diberikan kepadanya, Dia berkata, "Tetelestai, sudah selesai." Saudara, genaplah segala penghinaan yang Yesus tanggung. Kini Yesus akan pergi. Ia tidak akan ada lagi dalam jangkauan mereka yang disebut fasik. Saudara kekasih Tuhan, sudah selesai memberi arti bagi kita bahwa rancangan dan perintah Bapanya untuk Dia lalui jalan Via Dolorosa, jalan sengsara yang penuh derita itu telah tergenapi. Yesus dalam menjalani Via Dolorosa benar berhati-hati supaya setiap titik dari rencana itu terpenuhi. Perhatikan saudaraku, saat Yesus memasuki penderitaannya, Dia berkata, "Bapa, jadilah kehendak-Mu." Dan kini Yesus berkata dengan penuh sukacita, "Sudah selesai." Saat Dia menyelesaikan dan menempuh jalan penderitaan, jalan Via Dolorosa. Saudara kekasih Tuhan,
Makanan dan minuman Yesus ialah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang telah mengutus dirinya. Sudah selesai artinya segenap nubuat perjanjian lama yang menunjuk kepada semua penderitaan Sang Mesias telah terlaksana dan terjawab. Tidak ada satu kata pun dalam perjanjian lama mengenai diri Yesus yang tidak tergenapi. Semuanya tergenapi, saudara. Alkitab tidak pernah berbohong. Kalau ada yang bilang Alkitab berbohong, itu karena orang yang mengatakannya, dia mengatakan menurut kebohongannya sendiri. Sebab Alkitab yang saudara dan saya percaya adalah tidak pernah berbohong, sebab Alkitab berisi firman Allah. Saudara kekasih Tuhan, sudah selesai artinya sudah tamatlah riwayat dosa. Pelanggaran sudah diakhiri dengan datangnya kebenaran untuk selama-lamanya. Sebagaimana yang dikatakan dalam Daniel pasal 9 ayat 24. Bahwa anak domba Allah dikorbankan untuk menghapus dosa dunia dan semuanya sudah selesai. Ibrani 9 ayat 26. Sudah selesai artinya badai sudah berlalu, saudara. Yang terpuruk sudah lewat. Semua kesakitan dan kesengsaraan sudah mencapai ujungnya. Yesus akan pergi ke Firdaus. Dia akan masuk ke dalam sukacita yang telah ditetapkan baginya. Karena itu biarlah semua orang yang menderita bagi Kristus, mereka menjadi terhibur. Karena penderitaan itu hanya sesaat saja dan setelah itu sudah selesai. Sudah selesai artinya pekerjaan penebusan dan keselamatan bagi umat manusia, bagi saudara dan saya telah dituntaskan. Setidaknya bagian yang tersulit sudah terlewatkan. Murka Allah terhadap dosa sudah terbalaskan dan memenuhi syarat keadilan Allah. Pukulan mematikan sudah ditimpakan kepada kuasa iblis, dan sumber anugerah Allah telah dibuka bagi umat manusia, bagi saudara dan saya. Karena Yesus telah menyelesaikannya, sudah selesai. Saudara kekasih Tuhan, dari perkataan Yesus, perkataan yang keenam ini, kita dapat berefleksi beberapa hal penting. Yang pertama, mari saudara kita bersyukur. Kita bersyukur selalu kepada Tuhan. Sekali lagi mari bersyukur dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Yesus Kristus yang saudara dan saya imani, Dia telah menempuh dan menyelesaikan jalan Via Dolorosa. Maka kita dapat menerima anugerah keselamatan. Bisa kita bayangkan saudara, seandainya Yesus tidak menyelesaikan jalan kesengsaraan, seandainya Yesus tidak menyelesaikan jalan Via Dolorosa, maka sudah pasti saudara, kita tidak diselamatkan. Betapa ketaatan Tuhan Yesus Kristus kepada Bapanya, dan juga betapa besar kasih-Nya kepada saudara dan saya, sehingga Yesus dapat bertahan dan menyelesaikan perjalanan penderitaannya ketika Dia berkata, sudah selesai. Terima kasih buat Tuhanku Yesus. Yang kedua, kita belajar dari Yesus, saudara, bahwa makanan dan minumannya adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang telah mengutus dirinya.
Pekerjaan apa itu, saudara? Pekerjaan menyelamatkan isi dunia ini. Kita pun adalah utusan-utusan Tuhan di dalam dunia yang fana ini. Karena itu, saudara, marilah kita ingat bahwa seharusnya makanan dan minuman kita adalah menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Pekerjaan apa itu, saudara? Yaitu pekerjaan mengasihi. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Pekerjaan ini yang harus kita selesaikan. Pekerjaan ini yang harus kita tuntaskan dalam setiap kondisi hidup apapun yang kita alami. Pekerjaan mengasihi Allah dan mengasihi sesama haruslah kita selesaikan, harus kita tuntaskan sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Yang ketiga, sudah selesai artinya badai, gelombang, tantangan dan penderitaan yang sebesar apapun yang menghadang hidup kita akan berlalu, akan lewat, akan selesai. Karena itu, saudara, belajarlah dari Yesus. Tetap taat pada kehendak Bapa. Sekali lagi, tetap taat pada kehendak Bapa. Maka Bapa akan menolong kita semua untuk menyelesaikan setiap badai, gelombang kehidupan yang menghadang kita. Firman-Nya memberikan kepada kita kekuatan dalam menjalani hidup ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah menyapa kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kami, menolong kami dalam menjalani kehidupan ini, agar kami selalu tahu jalan mana yang harus kami lalui. Kami sangat-sangat bersyukur karena Engkau, ya Tuhan, telah mengerjakan karya keselamatan bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau, Tuhan, mengasihi akan kami. Tolonglah agar kami juga terus belajar mengasihi Engkau dengan tulus dan ikhlas, mengasihi sesama sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Hidup kami sepanjang hari ini kami taruhkan dalam perlindungan-Mu. Kehendak-Mu, ya Tuhan, berlaku bagi tiap-tiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudaraku sekalian dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih, sampai jumpa lagi di hari esok dalam merenungkan dan merefleksikan perkataan Tuhan Yesus yang ketujuh, perkataan terakhir. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Salam damai sejahtera, salam sehat bagi ketong semua.